Halo semua, salam jumpa lagi dengan saya. Selamat datang di channel ini. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa, ono rego, ono rupo. Artinya kurang lebih bahwa segala sesuatu tergantung dari harganya. Bila suatu barang harganya murah, ya kualitasnya tidak bisa dijamin. Nah, kalau ada dua produk, yang satu harganya Rp160, satunya harganya Rp7.146, berbeda sekitar 4.400% antara satu produk dengan produk lainnya. Kemudian kalau ada orang bilang bahwa kedua produk ini sama bagusnya, sama kualitasnya, sama ampuhnya, kira-kira Anda percaya nggak? Bagaimana jika produk tersebut adalah obat? Katakanlah furosemid misalnya. Bahkan ada produsen yang menjual produk yang sama dengan harga hanya Rp82 per butirnya, lebih murah dari sebutir permen. Nah, apakah furosemid dengan harga Rp82 ini sama kualitasnya, sama bagusnya, dan sama ampuhnya dengan furosemid yang dijual dengan harga Rp7.146 atau 100 kali lipat tadi? Furosemid adalah obat golongan diuretik yang bermanfaat untuk mengeluarkan kelebihan cairan dari dalam tubuh melalui urin. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi edema atau penumpukan cairan di dalam tubuh, atau untuk mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Furosemid dipatenkan pada tahun 1959 dan mulai dipasarkan pada tahun 1964 oleh industri farmasi yang bernama Hoechst, yang sekarang berganti nama menjadi Sanofi dengan merek dagang Lasix. Lasix berasal dari kata last 6 hour yang merujuk pada kerja obat ini, yaitu selama 6 jam dalam tubuh manusia. Selama 20 tahun obat ini hanya boleh diproduksi oleh Sanofi karena dilindungi oleh hak paten, sehingga perusahaan tersebut bebas menentukan harga jual kepada konsumen. Nah, sejak tahun 1984, setelah habis masa patennya, obat ini kemudian menjadi obat generik, dan semua pabrik di seluruh dunia boleh memproduksi dan memasarkan obat ini. Tentunya harga yang dipatok oleh industri follower tadi tidaklah semahal harga yang dipatok oleh Sanofi, karena tidak mengeluarkan biaya untuk menemukan obat ini. Biaya untuk menemukan obat ini bisa mencapai 1 juta US dollar atau lebih dari 14 triliun rupiah. Karena hanya meniru obat yang sudah ada, maka obat-obat yang diproduksi oleh industri farmasi follower tadi disebut juga obat mitu atau obat kopi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah obat generik yang diproduksi oleh industri farmasi follower tadi sama ampuhnya dengan obat paten yang diproduksi oleh Hoechst yang harganya hampir 104 kali tersebut? Inilah topik yang akan kita bahas pada episode kali ini. Benarkah obat generik sama ampuhnya dengan obat paten? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan.
Jadi secara garis besar ada 3 jenis obat yang beredar, yaitu yang pertama adalah obat paten atau yang lebih sering disebut dengan obat inovator atau obat originator, yaitu obat yang pertama kali ditemukan dan diproduksi. Yang kedua adalah obat kopi atau obat mitu. Nama lainnya adalah obat generik. Ada 2 macam obat generik, yaitu obat generik yang bermerek atau yang disebut dengan branded generik, dan kemudian ada obat generik yang berlogo atau disebut dengan OGB. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen si pemegang hak paten tadi. Sedangkan obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Sedangkan obat generik bermerek atau branded generik adalah obat generik tertentu yang diberi nama atau merek dagang sesuai dengan kehendak dari si produsen obat tadi. Biasanya salah satu suku katanya mencerminkan nama dari produsennya, tapi ini tidak harus diikuti dan bahkan sekarang pun banyak sekali obat-obat bermerek yang tidak mengikuti aturan ini. Jadi ada satu hal yang perlu diluruskan, bahwa obat branded atau bermerek bukanlah obat paten. Obat branded atau obat bermerek bisa jadi memang adalah obat penemu atau inovator, tapi bisa juga merujuk kepada obat generik yang bermerek. Sedangkan kalau kita sebut dengan obat generik, maka otomatis biasanya merujuk kepada obat generik berlogo yang sudah kita kenal sekarang ini. Oleh karenanya Badan POM memberikan istilah yang berbeda, yaitu yang disebut dengan obat inovator originator yang merujuk kepada penemu pertama kali dari obat tersebut. Sedangkan untuk obat generik dibagi menjadi obat generik bermerek atau branded generik dan obat generik berlogo atau OGB. Perbedaan yang paling menyolok dari ketiga golongan obat tersebut tentu saja adalah pada harganya. Obat originator biasanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan obat-obat generik, baik itu yang bermerek maupun yang tidak bermerek. Sedangkan obat generik yang bermerek atau branded generik lebih mahal dibandingkan dengan obat generik yang tidak bermerek atau OGB. Seperti contoh di bawah ini. Dari hasil penelusuran dari sebuah majalah mingguan beberapa waktu yang lalu, yang memotret harga obat generik berlogo dengan harga generik bermerek, menemukan fakta yang cukup mengejutkan, di mana harga obat generik bermerek harganya hampir 10 kali lipat dari obat generik yang tidak bermerek. Padahal sama-sama obat generiknya, seperti misalnya adalah antibiotik amoksisilin misalnya, yang obat generik berlogo harganya adalah Rp388 per kapsul. Sedangkan untuk obat yang bermerek antara Rp2.500 sampai Rp4.000 per kapsul. Untuk obat asam mefenamat, harga obat generiknya tidak lebih kurang adalah Rp237,5 per kaplet. Sedangkan yang bermerek harganya antara Rp1.085 sampai Rp2.743 per kapletnya. Bahkan ada temuan yang sangat konyol menurut saya, yaitu ada obat yang sama diproduksi oleh pabrik yang sama, isinya pun sama persis, tetapi harganya jauh berbeda. Contohnya seperti ini, ya, obat generik yang bernama ketorolac yang diproduksi oleh salah satu perusahaan farmasi di Indonesia, di mana harga obat generiknya adalah Rp10.125 per ampulnya. Sedangkan obat bermereknya dengan isi yang sama, dengan bahan baku yang sama, dengan obat yang sama, dijual dengan harga Rp31.460 per ampulnya. Padahal obat ini adalah sama persis. Nah, bagaimana kita tahu bahwa obat generik ini sama dengan obat bermereknya? Tahunya dari mana bahwa isinya sama, semuanya sama? Ya karena memang peraturan dari Badan POM bahwa untuk pabrik yang sama, maka harga obat generik yang dibuatnya pun harus sama. Ya, ada aturannya di sini yang dibuat oleh Badan POM bahwa dalam hal pendaftar sudah memiliki obat generik bermerek dengan zat aktif yang sama, obat generik yang diregistrasi harus dibuat dengan formula, sumber bahan baku, spesifikasi obat, mutu, spesifikasi bahan kemas, proses produksi, bahkan menggunakan fasilitas produksi yang sama. Bahkan tidak hanya itu, spesifikasi yang dimaksud dalam pasal ayat tadi adalah juga ukurannya, bentuknya, warnanya, bahkan aroma dan rasanya pun harus sama. Jadi produk yang sama, isinya sama, dibuat oleh produsen yang sama, tapi dengan harga yang jauh berbeda. Nah, inilah yang kemarin kita bahas bagaimana penentuan harga obat yang pada video yang kemarin yang Anda bisa lihat di video yang ada di atas itu. Nah, sekarang bagaimana perbedaan antara secara formulasi antara obat paten dengan obat inovator dengan obat generik?
baik itu obat generik berlogo maupun generik yang bermerek. Nah, sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat di seluruh dunia, untuk obat generik, baik itu obat generik bermerek maupun obat generik berlogo, tidak perlu melakukan berbagai macam uji, seperti uji praklinis, uji klinis, fase 1, fase 2, dan sebagainya. Tetapi cukup hanya melakukan uji bioekivalensi. Jadi inilah mengapa obat-obat paten yang masih memiliki masa paten memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan obat generik, baik itu obat generik yang berlogo maupun obat generik yang bermerek. Karena untuk obat generik tidak perlu harus melakukan pengujian, berbagai macam pengujian tadi, tapi cukup hanya melakukan uji bioekivalensi. Jadi sesuai dengan peraturan dari Badan POM bahwa obat kopi atau mutu produk wajib dilakukan uji ekivalensi. Uji ekivalensi ini dilakukan dengan membandingkan antara obat yang kita produksi tadi dengan obat komparator, yaitu obat paten atau obat inovatornya. Apa itu bioekivalensi? Bioekivalensi adalah suatu dua produk obat disebut dengan bioekivalen jika keduanya memiliki atau mempunyai ekivalensi farmaseutik atau merupakan alternatif farmaseutik, dan pada pemberian dengan dosis molar yang sama akan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding, sehingga efeknya pun akan sama baik dalam hal efikasi maupun keamanannya. Jika bioavailabilitasnya tidak memenuhi kriteria bioekivalen, maka kedua produk tersebut disebut dengan bioinekivalen. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa tidak harus melakukan pengujian, baik itu uji klinis, uji praklinis, dan sebagainya. Jadi suatu obat dikatakan sama-sama berkhasiat, sama-sama aman jika memiliki ekivalensi yang sama. Nah, uji ekivalensi ini bisa dilakukan baik secara in vivo maupun secara in vitro untuk bisa menentukan ekivalensi antara obat uji atau obat kopi dengan komparatornya. Uji bioekivalensi secara in vivo selanjutnya disebut dengan uji bioekivalensi atau uji BE, adalah uji bioavailabilitas atau farmakodinamik komparatif yang dirancang untuk menunjukkan bioekivalensi antara obat uji atau obat kopi dengan obat inovator atau komparatornya. Sedangkan uji ekivalensi in vitro yang selanjutnya disebut dengan uji disolusi terbanding adalah uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau obat komparatornya. Jadi secara kalau ada pertanyaan, apakah kalau hasil uji BE-nya sama atau bioekivalensinya sama, khasiatnya juga pasti akan sama? Secara umum bisa dijawab ya, sama berkhasiatnya. Karena kualitas obat bisa dilihat dari berapa jumlah obat yang tersedia dalam bentuk bioavailabilitasnya yang ada dalam tubuh manusia. Jadi seharusnya dengan adanya uji ekivalensi, maka kualitas dari obat kopi, baik itu obat generik yang berlogo maupun yang generik yang bermerek, sama kualitasnya dengan obat inovator atau obat patennya. Nah, kalau kualitasnya sama, nah ini juga diaminkan dari pemerintah, dari Departemen Kesehatan yang menyatakan bahwa kualitas obat generik sama dengan obat bermerek. Demikian juga dari kalangan kedokteran, dari dokter yang tergabung dalam situs Alodokter yang tidak perlu meragukan kualitas obat generik. Selama obat tadi diekivalen dengan obat paten, dengan inovatornya, maka dipastikan bahwa kualitasnya, keamanannya, dan juga khasiatnya akan sama dengan obat yang inovatornya. Jadi kalau kualitas dan khasiatnya sama, boleh nggak saya mengganti semua obat paten saya dengan obat generik? Eits, tunggu dulu. Kalau Anda mau mengganti, kita lihat dulu obatnya seperti apa. Kita lihat beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada sebuah kasus yang menarik yang terjadi pada tahun 2006, di mana FDA atau Badan POM-nya Amerika Serikat menerima laporan adanya efek samping berupa timbulnya sakit atau nyeri kepala yang hebat dan depresi dari penggunaan obat yang bernama Budiprion yang diproduksi oleh Teva, yang merupakan versi generik dari Wellbutrin yang dibuat atau diproduksi oleh GlaxoSmithKline GSK sebagai penemu dari obat tadi. Dari hasil penyelidikan FDA diketahui bahwa terjadi drug dump. Apa itu drug dump? Yaitu jumlah zat aktif yang terlepas terlalu tinggi dan terlalu awal. Jadi obatnya lebih bagus daripada
obat inovatornya, di mana obat tadi cepat melepaskan obatnya dalam jumlah yang banyak dalam darah. Nah, justru bukan hal yang baik. Kenapa? Karena justru akan terjadi efek samping. Karena obat ini sangat sensitif, sangat memiliki jendela terapeutik yang sangat sempit, sehingga terjadinya drug dump ini menyebabkan efek samping yang sangat luar biasa tadi. Sehingga obat ini lebih cepat mudah larut dalam tubuh, kemudian mudah diserap dalam darah, sehingga mengakibatkan terjadinya efek samping yang luar biasa tadi. Sehingga akhirnya Badan POM mencabut izin dari Budiprion Teva ini. Nah, kasus ini memicu FDA untuk mengeluarkan peringatan terhadap obat-obat yang memiliki jendela terapeutik yang sempit. Seperti obat-obat seperti karbamazepin, siklosporin, digoxin, levothyroxine, lithium karbonat, phenytoin, tacrolimus, theophylline, dan juga warfarin. Ini adalah merupakan obat-obat yang memiliki jendela terapeutik yang sangat sempit, sehingga kita harus berhati-hati sekali untuk menggantikan atau mengganti obat paten atau obat bermerek dengan menggunakan obat generik. Kenapa? Karena obat ini memiliki jendela terapeutik yang sangat sempit, sehingga terjadinya lonjakan sedikit saja akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah kasus obat anti epilepsi, di mana pada tahun 2010 Badan Kesehatan di Amerika Serikat atau Badan POM-nya Amerika Serikat menerima laporan dari sebuah rumah sakit di Maryland di Amerika Serikat yang melaporkan hasil penelitian mengenai bioekivalensi dari obat-obat epilepsi, di mana pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi resiko peningkatan kejang pada pasien apabila dilakukan penggantian dari obat inovator yang digunakan. Obat inovator atau penemunya adalah dengan merek Keppra. Ya, Keppra ini adalah merupakan buatan dari UCB yang merupakan penemu dari obat yang disebut dengan levetiracetam yang merupakan obat untuk anti kejang. Dan ternyata dengan penggantian obat branded atau obat paten dengan menggunakan obat generik, ini menyebabkan terjadinya peningkatan pasien yang mengalami kejang-kejang. Ternyata hal yang sama juga dialami oleh di sebuah rumah sakit di Inggris Raya. 25-30% pasien yang dilakukan penggantian obat dari inovator dengan generiknya mengalami peningkatan risiko terjadinya kejang-kejang pada pasien epilepsi. Oleh karenanya beberapa negara telah mengeluarkan regulasi untuk melarang penggantian obat dari inovator dengan obat generik. Jadi yang kalau sudah Anda menggunakan obat paten, obat yang dari inovator, maka gunakanlah terus. Kalau dari awal memang menggunakan obat dari generik, maka gunakanlah terus, tidak boleh ganti-ganti. Jadi baik itu berganti dari branded atau paten ke generik maupun dari generik ke paten untuk pasien epilepsi sangat tidak disarankan, karena bisa menyebabkan terjadinya peningkatan resiko dari kejang-kejang tadi. Nah, jadi gimana? Katanya obat generik sama dengan obat paten, tapi ternyata kok ada yang menakutkan tadi. Nah, jadi pada prinsipnya ketiga jenis obat tadi, yaitu obat paten, obat generik, baik itu obat generik berlogo maupun obat generik bermerek, mengandung zat aktif yang sama. Badan POM menjamin bahwa obat yang beredar di seluruh Indonesia akan terjamin khasiatnya, terjamin kualitasnya, terjamin kemurniannya dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah diuji menggunakan uji bioekivalensi tadi. Sehingga diharapkan bahwa dengan khasiat aktif yang sama akan memberikan efek atau khasiat yang sama pula. Yang berbeda adalah zat bahan tambahan atau bahan penolong yang mungkin menyebabkan perbedaan efek pada pasien tertentu. Nah, pada obat-obat tertentu terutama yang memiliki jendela terapeutik atau terapeutik index yang sempit, perbedaan tersebut mungkin menjadi akan sangat signifikan dan mempengaruhi dari hasil terapi yang diharapkan. Nah, untuk itu kita tidak bisa menggantikan sendiri, ya, tidak bisa kita mengganti obat yang kita minum misalnya dari mulai yang bermerek atau obat paten ke obat generik. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan terkait apabila Anda hendak mengganti obat tertentu dengan obat generik. Konsultasikan dengan apoteker ataupun dengan dokter yang merawat Anda. Demikianlah teman-teman semua, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman mengenai obat generik dengan obat paten maupun obat yang bermerek. Obat generik secara umum sama mutunya, sama kualitasnya, sama ampuhnya dengan obat bermerek maupun dengan obat paten. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua bisa lebih bijak dalam memilih obat dan tetap sehat dengan mengkonsumsi obat yang tepat.
Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan informasi yang benar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.